Ya, Shalom jemaat Tuhan, mari pada kesempatan saat ini kita akan kembali melanjutkan pendalaman Alkitab kita. Kita sampai di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan saat ini Tuhan kembali memberikan pada kami waktu dan kesempatan untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu yang boleh mengajarkan kami tentang nilai-nilai dari kerajaan Allah yang melaluinya kami dibawa di dalam satu pengenalan yang lebih dalam lagi akan Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin kami dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, sehingga apa yang boleh kami baca dan kami renungkan boleh membuat pertumbuhan di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membaca Bapak Ibu Sang terkasih di dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jemaat Tuhan dapat mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Dan aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini. Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana dari semua perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus,
Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur adalah yang paling banyak menimbulkan teka-teki, ya. Dan kita bisa melihat bagaimana suatu hal yang mau diajarkan oleh Tuhan kepada kita di dalam perikop yang sudah kita pelajari tadi merupakan satu hal yang sangat penting juga untuk kita perhatikan, untuk kita boleh renungkan di dalam hidup pengiringan kita akan Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu bahwa cerita ini dimulai dengan dikatakan seorang saudagar kaya. Ya, saudagar kaya ini dia memiliki seorang bendahara yang dipercaya mengelola hartanya. Rupanya ia bertugas sebagai penagih utang. Ya, kalau kita membaca di dalam ayatnya yang pertama tadi, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Yang menarik, Lukas menggunakan istilah yang sama untuk menggambarkan anak yang hilang di pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-13, ya. Bagaimana kalau kita bisa melihat di dalam anak yang hilang, anaknya yang pertama itu boleh menghamburkan harta milik ayahnya. Dan di dalam bagian perikop ini juga bagaimana Lukas menggunakan istilah yang sama, bagaimana bendahara ini menghamburkan juga milik ataupun harta tuannya. Dan koneksi ini menunjukkan kekuatan dari istilah yang berkonotasi negatif tersebut. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dari alur ceritanya diberitakan bagaimana si bendahara ini bukanlah seorang yang efektif. Dan seorang tuan yang kaya ini tampaknya percaya dengan tuduhan yang didengar olehnya dan memerintahkan si bendahara untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakannya. Maka kita bisa melihat bagaimana ketika itu dipertanggungjawabkan, konsekuensinya Bapak Ibu bagaimana bendahara ini akan kehilangan pekerjaannya. Maka kita bisa melihat untuk menghadapi masa depannya, bendahara yang dipecat itu merenungkan pilihan-pilihan yang ada. Ia tidak mau bekerja sebagai buruh harian karena ia tidak cukup kuat. Tadi dikatakan Bapak Ibu bagian firman Tuhan kita baca tadi, dia katakan mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Maka kita bisa melihat bagaimana pekerja seperti itu juga memalukan bagi dia. Ketika dia mengemis, justru itu membuat satu rasa malu pada dirinya. Maka alternatif lain yang dia pikirkan Bapak Ibu, ketika dia mulai mempertimbangkan, mulai merenungkan pilihan-pilihan tersebut, ia membuat rencana. Ya, bagian firman Tuhan tadi dengan tegas mengatakan dia membuat sebuah rencana yang tujuannya adalah untuk mengambil hati orang-orang yang berhutang kepadanya, kepada tuannya, agar apa? Agar nantinya mereka mau menolong dia. Rupanya bendahara ini adalah seorang perencana yang bijaksana. Karena apa? Karena rencananya, karena apa yang dia pikirkan untuk melanjutkan kehidupan ke depannya itu adalah sesuatu yang nantinya dipuji oleh si tuannya. Karena ketika dia kehilangan perlindungan dari tuannya, maka dia dapat mencari bantuan dari tempat yang lain gitu ya, dengan nanti apa yang akan dia lakukan. Maka kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh bendahara tersebut. Ketika rencana itu sudah ada di dalam pikirannya, maka dia segera menindaklanjuti. Bendahara tersebut Alkitab mengatakan menginventarisasi satu persatu. Dalam setiap kasus, ia mengurangi jumlah utang setiap orang. Dan kita bisa melihat bagaimana Alkitab tadi mencatat, dia menyajikan dua contoh. Keduanya Bapak Ibu yang berhutang kepada tuannya ini sama-sama berlatar belakang agrikultur ya, cocok dengan latar belakang ekonomi orang-orang Palestina pada umumnya. Utang yang pertama dikatakan sejumlah 100 tempayan minyak zaitun. Kalau kita bisa menghitungnya Bapak Ibu itu lebih dari 800 galon ya minyak.
maka minyak tersebut bisa Bapak Ibu dikatakan bernilai 1.000 dinar ataupun setara dengan 33 tahun upah rata-rata pekerja. Dan orang yang memiliki utang tersebut bukanlah buruh biasa tentunya ya, tetapi utangnya lumayan besar Bapak Ibu. Maka kita bisa melihat bagaimana ketika si bendahara ini membuat surat utang yang baru, dia katakan kalau utangmu tadi 100 tempayan minyak sekarang menjadi 50 ya. Dikatakan 50 tempayan. Maka tidak heran jika penurunan utang ini sangat disambut oleh si penghutang pertama tadi. Maka kita bisa melihat contoh yang kedua adalah utang sejumlah 100 pikul gandum. Setara dengan kira-kira 100 hektar dan seharga Bapak Ibu 2.500 sampai 300 dinar ya. Sekitar 8 hingga 9,5 tahun upah pekerja harian. Dan hutang ini dikurangi sekitar 800 gantang. Karena satu gantang setara dengan 35,2 liter gandum. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bendahara ini kembali mengorbankan komisinya sungguhnya ya. Dan pengurangan ini sekali lagi sangat signifikan dan pasti sangat dihargai. Disambut dengan gembira oleh si penghutang. Karena dia hutangnya dipotong 20% ya. Maka kita bisa melihat bagaimana di sini ketika Tuhan Yesus memberikan satu penjelasan penjelasan dan dia menekankan bahwa sang tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Atas dasar apa Bapak Ibu? Karena apa? Karena ia sudah mempersiapkan lahan untuk melindungi masa depannya dengan apa yang dia lakukan. Ya. Dia membuat perencanaan untuk kehidupan pada masa yang akan datang dan pandangannya patut dihargai. Bendahara itu sudah bertindak sesuai dengan pandangannya atas apa yang akan terjadi di masa depan dan dia sudah siap sekarang. Dalam beberapa hal kita bisa melihat Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa anak-anak dunia ini dikatakan Bapak Ibu ya lebih cerdik daripada anak-anak terang. Coba kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Artinya Bapak Ibu, manusia di bumi ini lebih memikirkan kesejahteraan fisik mereka daripada orang percaya memikirkan kesejahteraan spiritual mereka. Dan bagaimana Yesus mengembangkan topik ini dengan contoh spesifik di ayat 9. Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita menyaksikan bersama ataupun kita melihat bagaimana apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu dari apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-9. Bahwa kekayaan dunia itu harus digunakan dengan baik untuk mendapatkan dikatakan sahabat. Sehingga pada saat harta kita habis, dikatakan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, murid Yesus itu akan disambut di dalam hidup yang kekal. Dan bagaimana sumber-sumber keuangan yang memiliki kuasa untuk mendistorsi nilai-nilai kehidupan itu harus digunakan dengan murah hati dan untuk pelayanan. Sehingga surga akan bersuka cita menerima orang-orang yang bermurah hati. Dan Allah sungguh Bapak Ibu kalau kita bisa melihat sesuatu yang ingin diajarkan. Bagaimana ketika akhirnya tiba dan uang itu tidak ada lagi. Orang yang sudah memperhitungkan masa depan dan berlaku bijak akan mengelola sumber daya dan penata layanan yang diberikan Tuhan itu dengan bijaksana. Siapa contohnya? Kalau kita bisa melihat ya di dalam pasal 19 nantinya ada Zakheus di sana ya, dan ada contoh-contoh yang lain pun yang kalau kita memperhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Namun kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih
sesungguhnya kadang kita berpikir ataupun kadang kita melihat bagaimana kalau berpikir sejenak, ayat ini cukup membingungkan banyak orang. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Tetapi di sini apa yang ingin diingatkan sekali lagi pada kita Bapak Ibu, bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bagaimana kita boleh memanfaatkan, kita boleh mengelola kekayaan itu untuk apa? Untuk tujuan yang kekal, ya. Kecerdikan dari bendahara yang tidak jujur ini dipuji oleh Sang Tuhan. Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, semua harta dunia bukanlah harta yang sejati. Sekalipun demikian, penekanan dari apa yang ayat ini kita harus menggunakannya untuk menghasilkan nilai-nilai yang kekal. Bagaimana caranya? Ya, tadi apa yang dilakukan oleh si bendahara yang tidak jujur tadi Bapak Ibu ya. Dia mengikat persahabatan dengan orang lain dengan menggunakan mamon yang bagian firman Tuhan katakan tadi di dalam ayat yang ke-9 Bapak Ibu, dikatakan dengan mamon yang tidak jujur. Nah, ini satu hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12, kalau kita memperhatikan dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini adalah satu hal yang poin yang penting juga untuk kita perhatikan. Setelah yang pertama tadi, bagaimana Tuhan Yesus boleh mengangkat tentang kecerdikan seorang bendahara yang tidak jujur ini, dan dia memikirkan tentang apa yang harus dia kerjakan bagi masa depannya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana meskipun motivasi dalam tindakannya salah, tetapi kecerdikannya patut disimak. Ya, apa yang kita, kalau orang dunia begitu memikirkan tentang dikatakan akan kesejahteraan fisiknya, Tuhan Yesus ingin mengatakan pada kita terlebih lagi sebenarnya kita sebagai orang percaya, bagaimana kita boleh memikirkan kesejahteraan ataupun kehidupan dari spiritual kita, kehidupan kerohanian kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita memperhatikan di sini bagaimana orang-orang yang dapat dikatakan di dalam ayat yang ke-10 tadi ya, orang-orang yang dapat dipercaya dalam perkara kecil juga akan dipercaya di dalam perkara yang besar. Sebaliknya Bapak Ibu, orang-orang yang tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil tidak akan bisa dipercaya dalam perkara besar. Siapa yang bisa mempercayakan sesuatu yang penting dan bernilai jika mereka tidak bisa mengelola harta duniawi ini? Dalam arti kata, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada para murid, kepada mereka sebagai pendengar pada saat itu, dikatakan bahwa harta yang tidak kelihatan didahului dengan harta yang kelihatan. Yang kelihatannya urusannya sederhana, lebih sederhana. Taat dalam hal yang kelihatan, kita akan taat pada hal yang tidak kelihatan. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, jika mengurus harta duniawi yang sementara saja kita tidak bisa dipercaya, bagaimana kita bisa dipercaya harta yang sesungguhnya yang bersifat rohani dan kekal? Dan kita bisa melihat bagaimana kekayaan yang kita miliki. Tuhan Yesus mengatakan ini adalah perkara-perkara kecil. Bagaimana kita dipanggil untuk dapat mengelola, bagaimana kita dipanggil untuk dapat memanfaatkan, mempergunakan mamon itu, harta kekayaan itu untuk hal-hal yang bersifat kekal
adanya. Apakah harta kita yang kita miliki digunakan dengan murah hati atau dengan secara egois ya? Jika kita tidak bisa mengelola apa yang diberikan sebagai bagian dari penata layanan, siapakah yang akan menyerahkan harta yang benar-benar milik kita? Dan bagaimana dalam hal ini Tuhan Yesus mendorong murid-muridnya agar memiliki karakter yang mencerminkan integritas, kemurahan, dan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, kita memperhatikan poin yang dibuat di dalam hal ini adalah kita mungkin terkadang Bapak Ibu ya di dalam kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan dengan bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mengerjakan kekayaan harta yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita dengan cepat Bapak Ibu mengatakan, aku bisa memberikan waktuku, aku bisa memberikan tenagaku, aku bisa memberikan pikiranku, aku bisa melayani ini dan itu. Tetapi nanti dulu kalau soal uang, kalau soal materi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini hal yang ingin disoroti oleh Tuhan Yesus di dalam hal ini. Ketika hal-hal yang kecil, ketika hal-hal yang bersifat sementara, yaitu perkara tentang kekayaan yang kita miliki, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai perkara yang kecil itu tidak mampu kita kelola dengan baik untuk melayani, untuk dapat mengerjakan hal-hal yang bersifat kekal adanya. Itu sebuah mungkin dikatakan omong kosong besar gitu ya. Ada beberapa orang yang kemudian mengatakan, wah nanti tunggu biar saya menjadi seorang miliarder dulu gitu kan. Baru saya bisa memberi uang saya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Uang saya untuk mendukung pelayan diakonia ataupun hal yang lainnya Bapak Ibu ya. Itu adalah suatu, mungkin kita berpikir itu merupakan suatu hal yang omong kosong gitu ya. Karena apa? Karena pecahan dari uang 100.000 saja kita tidak bisa memberi, apalagi dalam jumlah yang besar. Dan inilah yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada kita Bapak Ibu di dalam hal ini, bagaimana kita dapat memanfaatkan, kita dapat menggunakan mamon yang dikatakan yang tidak jujur, mamon yang bersifat sementara ini kepada suatu hal yang bernilai kekal adanya. Tapi kita tidak berarti Bapak Ibu kemudian kita berpikir bahwa keselamatan kita ditentukan oleh penggunaan uang untuk amal. Poin yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah bahwa kegagalan kita menggunakan uang ini merupakan bukti bahwa kita bukan mengabdi kepada Allah tetapi kepada mamon, seperti nanti apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus pada ayat selanjutnya. Maka terlibatlah dalam pekerjaan Tuhan melalui uang yang Tuhan percayakan kepada kita. Terlibatlah di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan Bapak Ibu banyak hal yang dapat kita perhatikan ya di dalam pelayanan diakonia kepada janda-janda, dan itu pun yang dilakukan oleh gereja pertama gitu ya. Mereka bagaimana memperhatikan, mereka mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh janda-janda, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pada saat itu. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang memang dimotivasi dengan satu ketulusan hati, tidak ada embel-embel yang lain. Ataupun tidak ada satu motivasi yang salah di dalam ketika kita memberi gitu ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kita mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan melalui mamon itu, melalui harta, melalui uang yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Maka untuk lebih lanjutnya di sini Tuhan Yesus boleh memberikan satu poin yang menentukan itu telah dibuat Bapak Ibu. Bagaimana di bumi ini seorang manusia dihadapkan pada pilihan kesetiaan yang fundamental, ya bukan satu kesetiaan yang bercabang, tetapi satu kesetiaan yang penuh, kesetiaan yang istilahnya itu sepenuhnya fundamental, ya tidak ada hamba yang dikatakan Bapak Ibu dalam ayatnya yang di dalam ayatnya yang ke-13 tadi.
Tidak ada seorang hamba yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini satu hal yang kita perlu juga perhatikan di dalam hidup kita, di dalam pengertian kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, bagaimana sekali lagi kita yang menggunakan Mamon, bukan Mamon yang memperhamba kita, ya. Kita menggunakan Mamon tersebut, kekayaan tersebut kepada hal-hal yang bersifat kekal adanya. Seperti apa yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur tadi. Dia katakan dalam pikirannya, ketika aku memberikan diskon gitu ya kepada kepada orang yang berhutang kepada tuannya, pastinya mereka akan berhutang budi kepada aku gitu ya. Kalau aku nanti suatu saat dipecat dari pekerjaanku dan mereka akan bisa menerima aku. Ya Bapak Ibu ya, kan kita bisa melihat bagaimana ini pun dilakukan oleh si bendahara yang tadi, dan dia mendapat satu pujian dari tuannya. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu dalam kehidupan kita, sekali lagi mungkin tadi kita di dalam sebuah aplikasi yang dapat kita lakukan, yang dapat kita terapkan juga di dalam kehidupan kita. Satu hal yang poin penting Bapak Ibu, bagaimana kita boleh setia di dalam perkara-perkara kecil ini ditentukan di dalam satu hal yang apa yang ada di dalam hati kita, apa yang menjadi fokus di dalam hati dan pikiran kita. Pengabdian kita ini kita boleh tujukan kepada siapa. Prioritas hidup kita boleh tujukan kepada siapa. Dan ini yang menjadi sebuah hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Banyak orang-orang yang Bapak Ibu yang mungkin kita lihat, dia adalah orang-orang yang kekurangan secara ekonomi, orang-orang yang tidak kaya. Tetapi mereka adalah orang yang kaya di dalam hal memberi. Contohnya siapa kalau kita bisa melihat ya, siapa ini si janda yang miskin. Ya, janda yang miskin dia memberi bukan dari kelebihan dia mempunyai uang, tetapi dia katakan dia memberi dari kekurangan, dari apa yang dia punya. Dan kalau kita bisa melihat bagaimana si Maria juga ya, dia mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit untuk membeli minyak narwastu, dan kemudian dipersembahkan pada Tuhan Yesus untuk, dan kata Tuhan Yesus dikatakan untuk mengingat akan penguburanku. Dan bagaimana hal itu juga Bapak Ibu ditentang oleh si Yudas. Bagi Yudas hal itu hanyalah penghamburan uang. Dia tidak memberi, dia tidak memiliki satu kasih, tetapi dia kemudian memprotes apa yang dilakukan oleh si Maria. Dan bagaimana Tuhan Yesus mengatakan apa yang dilakukan oleh Yudas itu bukan karena dia memang mempedulikan, dia prihatin dengan si orang-orang miskin dan janda-janda, tetapi karena dia adalah orang yang mencuri uang yang dalam perbendaharaan yang dipercayakan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita boleh melihat suatu dasar dari tindakan kita, dari apa yang dapat kita lakukan pada kita setia, kita fokus kepada siapa. Tidak ada hamba yang melayani dua tuan, dikatakan Bapak Ibu ya. Karena akan tiba saatnya sang hamba harus memilih tuan mana yang akan ia layani. Saat itu seorang akan dikasihi dan seorang akan dibenci. Kesetiaan akan diberikan kepada yang satu, sementara yang lain itu diacuhkan. Dan Yesus mengatakan kita tidak bisa melayani Allah dan Mamon. Jika sumber daya yang kita terima dari Allah sebagai penata layanan digunakan untuk melayani Dia dan sesama, maka melayani Allah berarti memberikan harta kekayaan kita untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Dalam arti kata kita pakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suatu hari kelak bagaimana Allah akan mengevaluasi penggunaan sumber daya tersebut.
Apakah kita itu sudah mengelolanya sesuai dengan keinginan dan nilai-nilainya? Jika sudah, maka kita akan seperti hamba yang bendahara tadi, akan mendapat ataupun menerima pujiannya. Dengan bijaksana dia mempertimbangkan masa depan, maka kita juga harus bijaksana mempertimbangkan betapa Allah menginginkan kita mengelola sumber daya yang dikaruniakannya. Karena apa? Karena harta kekayaan yang kita punya, yang Tuhan, yang kita saat ini miliki itu bukanlah milik kita, adalah sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk kita kelola, untuk kita istilahnya dikatakan mendaya gunakan kekayaan tersebut bagi hal-hal yang bersifat kekal adanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka perumpamaan ini sekali lagi membahas ya tentang sikap kita yang mendasar berkaitan dengan bagaimana kita mengelola kekayaan. Yesus sudah menjelaskan bahwa uang ataupun materi bukanlah milik kita atau bisa kita gunakan sesuka kita. Karena suatu hari kelak Tuhan akan memberikan pertanggungjawaban, akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Justru semua talenta, semua apa yang dipercayakan kepada kita bertujuan agar kita juga tidak seperti apa yang Paulus mengatakan, bertujuan untuk agar kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup ya berbagi, memperhatikan, memiliki kasih kepada sesama, kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, maka kita melihat bagaimana pemahaman ini tentunya berlawanan dengan nilai-nilai budaya kita yang menanamkan sebuah gagasan bahwa apa yang kita dapatkan adalah milik kita dan kita dapat menggunakannya sesuai dengan keinginan kita. Loh, saya yang kerja, tentunya saya yang akan menikmati hasil tersebut. Saya gunakan seperti apa, itu kan sesuai dengan keinginan hati saya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana bagian ini mengajak kita untuk merenungkan apa yang Tuhan lakukan ketika Dia mempercayakan harta itu kepada kita. Dan Dia juga mendorong kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita menggunakannya. Dan nilai kekal yang diinginkan oleh Tuhan Yesus di dalam jiwa semua muridnya ada hubungannya sekali lagi dengan pelayanan, dengan kemurahan hati dan umatnya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana sumber daya seharusnya tidak dihitung, tidak ditimbun, tetapi ditanamkan untuk memanen kemurahan hati yang melayani orang lain dan memenuhi kebutuhan nyata mereka. Penata layanan uang bukanlah tujuan, tetapi itu adalah sarana sehingga orang lain dapat melihat tindakan kepedulian dari orang yang mengatakan bahwa Allah peduli. Ya, itu memang sungguh nyata. Ya, tidak hanya kita mungkin mereka mengatakan Allah peduli, tetapi bagaimana kepedulian Allah itu dinyatakan melalui kita lewat sarana ya harta yang kita miliki untuk dapat diberikan, untuk dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Karena apa Bapak Ibu? Karena keserakahan dan keegoisan ada di dalam hati manusia. Kejatuhan manusia membawa manusia kepada pementingan diri sendiri, membawa manusia kepada yang penting. Aku senang orang lain menderita, orang lain berkekurangan, aku tidak peduli gitu ya. Dan pesan dari teks ini tidak hanya membangun suatu hal yang hanya kita bisa dengar, kita bisa terima, tetapi bagaimana kita juga diajak Bapak Ibu untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan setiap kita sehari-hari. Jangan tunggu kita menjadi kaya dulu baru kita bisa memberi, tetapi apa yang dapat kita beri itu kita berikan di dalam satu kasih karena kita mengasihi akan Tuhan. Dan apa yang kita miliki ini adalah titipan, adalah apa yang Tuhan istilahnya itu diberikan kepada kita untuk kita kelola dan kerjakan seturut dengan nilainya, seturut dengan
tujuannya atas kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat melihat bagaimana istilahnya tidak serta-merta juga. Maka hal ini kita kemudian mengatakan, ya, wah kalau demikian ajang nih bagi gereja untuk sebuah senjata untuk minta-minta ataupun untuk meneror setiap anggota jemaat. Loh kalau enggak loh kamu tidak masuk ke dalam kemah abadi. Kita mengancam ataupun kita mencoba untuk menakut-nakuti mereka. Tidak demikian juga Bapak Ibu ya. Karena semangatnya bukan pada kita memberi dengan karena kita takut akan satu kutukan, kita takut akan nantinya kita masuk neraka dan sebagainya. Tetapi kita memberi karena memang kita menyadari, kita mengerti mengapa kita harus memberi. Dan tentunya ini didorong oleh sebuah kasih yang daripada Tuhan. Untuk kita boleh memberi dengan sukacita, untuk kita dapat memberi dengan satu kerelaan Bapak Ibu, bukan dengan sebuah paksaan juga. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terlibatlah dalam pekerjaan Tuhan itu melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena bagian firman Tuhan tadi mencatat ketika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Karena kita sudah mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan di dalam mengelola kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu kita melihat di dalam ayatnya yang ke-14, itu disitu dikatakan bahwa semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Dengan jahatnya Bapak Ibu, orang Farisi mencemooh Tuhan Yesus yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sebagai hamba-hamba uang. Ketika mereka mendengar hal ini, ya, karena di dalam ayat yang ke-14 semuanya itu didengar. Ternyata mereka mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Siapa sih Bapak Ibu yang mau dikritik ya? Siapa yang mau dibuka boroknya? Siapa yang mau disingkapkan kebusukannya? Pasti akan defense ya, akan membuat satu pertentangan kepada orang yang menegur, kepada orang yang menyatakan kesalahan tersebut. Demikian halnya juga dengan orang-orang Farisi. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka merasa tidak senang ya. Sehingga reaksi ataupun respon dari mereka adalah mencemooh dia. Ketamakan orang-orang Farisi ini merupakan satu dosa Bapak Ibu yang menguasai mereka. Kalau kita bisa melihat bagaimana orang-orang Farisi, mereka menjalani kehidupan agamanya dengan amat baik. Mereka memiliki pengetahuan dan begitu antusias di dalam kegiatan ibadah mereka. Namun itu dihancurkan oleh kecintaan mereka akan mamon. Kalau kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam Matius pasal yang ke-23, ya, Matius pasal 23 ayat yang ke-23, Tuhan Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi. Dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab 1/10 dari selasih, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu kamu dilakukan, yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi hal ini membuat mereka, kecintaan mereka terhadap uang, membuat mereka mengeraskan hati terhadap firman Kristus. Mereka mengerti Bapak Ibu nilai-nilai dari hukum Taurat tersebut. Tetapi kita bisa melihat sesungguhnya mereka adalah orang yang memeras gitu ya. Orang-orang miskin, janda-janda. Mereka mengambil keuntungan dan dikatakan itu mereka timbun Bapak Ibu bagi diri mereka sendiri. Dan orang-orang Farisi hamba uang tersebut tidak dapat menahan diri terhadap kecintaan mereka akan uang. Dan karenanya mereka dikatakan mencemooh Yesus. Ibaratnya Bapak Ibu mereka mengenduskan hidung mereka kepada Tuhan Yesus, suatu bentuk ejekan, suatu bentuk penghinaan yang luar biasa.
Bagaimana mereka tidak sepaham, mereka tidak sependapat dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena itu mengusik apa yang selama ini telah mereka lakukan, apa yang selama ini mereka kerjakan, apa yang selama ini mereka sudah perbuat, turun-temurun. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan itu bukan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tidak membuat mereka berubah, tetapi justru membuat mereka mengadakan perlawanan terhadap apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka mencemooh Dia. Sama seperti apa yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 6 ayat 10. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua orang Farisi menunjukkan bahwa mereka tidak memahami nilai yang ditekankan oleh Tuhan Yesus yang merupakan refleksi dari kerajaannya. Kecintaan mereka terhadap uang telah menutup hati mereka terhadap pesan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus langsung menyebut di mana posisi mereka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat mereka bisa saja membenarkan diri seperti apa yang dikatakan ya. Mereka bisa saja dalam ayat yang ke-15, mereka bisa saja membenarkan diri di hadapan orang-orang dengan bentuk-bentuk ritual keagamaan yang mereka lakukan. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan sesungguhnya ya, yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Ya, tentang apa? Tentang belas kasihan, kesetiaan dan keadilan. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-15 lebih lanjut Tuhan Yesus mengatakan, lalu Ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana mereka menipu diri mereka sendiri dan membenarkan diri mereka di hadapan banyak orang melalui penampilan luar mereka, melalui kesalehan mereka namun penuh dengan kepura-puraan. Penampilan lahiriah mereka yang menarik tetapi penuh dengan kemunafikan. Allah melihat jauh pada kedalaman hati mereka dan sesungguhnya hati mereka tidak pada Tuhan. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena apa? Karena kamu akan memberikan kasih dan perhatianmu kepada yang lain dan mengabaikan ataupun mengacuhkan kepada yang lain. Maka di dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus lebih melihat bukan pada apa yang mereka sedang kerjakan, tetapi Tuhan Yesus melihat kepada fundamental hati mereka. Ketaatan ataupun kesetiaan mereka bukanlah pada Allah sesungguhnya, tetapi kepada mamon, kepada harta itu. Mereka mengumpulkan hanya untuk pada diri mereka sendiri. Karena apa? Jelas mereka sungguh tidak memperhatikan. Mereka tidak mempunyai belas kasihan, mereka tidak mempunyai kesetiaan, mereka tidak mempunyai keadilan kepada dikatakan mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat dan ini merupakan hati yang tidak pada Tuhan, merupakan satu kejijikan yang dalam pandangan Allah penuh dengan segala kejahatan ya. Apa yang dianggap berharga itu dibenci oleh Tuhan. Dan bagaimana orang-orang yang sungguh-sungguh merespon akan firman Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam sebuah respon yang dia ambil, dia katakan bahwa apa yang dulu kuanggap keuntungan, apa yang dulu kuanggap itu sebagai satu hal yang berharga, sekarang itu aku anggap sebagai sampah yang tidak berguna. Karena apa? Karena dia harus tahu siapa yang menjadi prioritasnya. Dia harus tahu siapa yang harus dia menjadi tuan atas kehidupannya. Tidak lagi kepada harta duniawi, tidak lagi kepada mamon, tetapi bagaimana dia boleh menunjukkan kesetiaan, dia boleh menunjukkan antusias prioritas dalam hidupnya adalah kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-16 kalau kita bisa melihat di situ dikatakan bagaimana hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Hukum Taurat dan kitab para nabi Bapak Ibu itu dikumandangkan hingga zaman Yohanes. Tetapi kini
di era baru sudah datang, yakni kabar baik tentang kerajaan Allah. Dan bagaimana kedatangan kerajaan Allah itu selalu dihubungkan dengan ajaran Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus membawa pesan dari surga dan kehadirannya tentunya adalah inisiasi waktu penggenapan. Apa yang Tuhan Yesus bawa, sekali lagi ini menunjukkan pemenuhan janji dan harapan dari hukum Taurat membawa kebenaran bagi umat Tuhan. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, di situ dikatakan bagaimana rencana Tuhan itu terbagi dalam 2 periode ya. Yang pertama hukum Taurat dan nabi-nabi. Dan yang kedua yaitu tentang kerajaan surga. Maka garis batasnya adalah pelayanan Yohanes Pembaptis. Dan panggilan dari Tuhan Yesus adalah realisasi janji. Kini kerajaan Allah itu sudah dan sedang dinyatakan. Kita bisa melihat Bapak Ibu, ini sebuah hal yang ingin memberitahukan kebenaran kepada orang-orang Yahudi yang secara khusus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bagaimana mereka merasa bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka merasa bahwa mereka adalah yang layak untuk diselamatkan. Belum lagi apa-apa yang sudah mereka lakukan di dalam bentuk ritual mereka, sehingga hal ini membuat mereka menjadi besar kepala, membuat mereka menjadi istilahnya itu memandang orang lain itu rendah, memandang orang lain itu hina, memandang orang lain itu tidak layak. Mereka lah yang layak mempunyai kerajaan surga tersebut. Namun Alkitab tadi mencatat sejak Yohanes Pembaptis muncul, kerajaan Allah diberitakan. Satu perjanjian baru yang mana setiap orang dikatakan berebut, memaksa masuk baik orang Yahudi maupun orang yang non-Yahudi. Berarti Bapak Ibu, setiap orang diminta untuk segera masuk ya. Dan Tuhan Yesus menekankan bahwa panggilannya maupun panggilan orang yang mengikut Dia adalah memberitakan firman kerajaan Allah. Kita baru saja mendengar Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya, bagaimana ini menjadi sebuah tugas kita. Ini menjadi sebuah hal yang perlu kita perhatikan. Seperti khotbah di minggu kemarin ya, kita mau menceritakan, kita mau memberitakan kepada banyak orang tentang kabar baik kerajaan Allah itu diberitakan. Karena ketika Injil itu diberitakan, mata semua orang akan dibukakan dan mereka beroleh akses untuk memasukinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan bahwa anugerah di dalam Yesus Kristus, berita tentang kerajaan Allah itu boleh tidak hanya diperuntukkan kepada orang Yahudi saja, tetapi anugerah keselamatan itu terbuka bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Mereka diundang dan dikatakan mereka istilahnya itu Bapak Ibu diminta untuk segera masuk. Mereka berebut untuk masuk ke dalam kerajaan Allah tersebut. Dan biarlah hal ini juga boleh menjadi panggilan bagi setiap kita untuk kita dapat menyaksikan akan kasih Kristus di mana mereka bisa menerima dan dapat masuk ke dalam kerajaannya. Dan dalam ayat yang ke-17 Bapak Ibu lebih lanjut dikatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, hukum Taurat telah dikukuhkan. Hukum Taurat itu telah disahkan. Dan untuk itulah Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan tetapi untuk menggenapinya. Kewajiban di dalamnya Bapak Ibu tetap berlaku. Bagaimana dosa-dosa dilarang, yang dilarang di dalamnya juga masih tetap dilarang ya. Jadinya nilai dari hukum Taurat itu juga istilahnya itu masih berlaku Bapak Ibu ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana itu ditegakkan oleh Injil. Jadi tidak ada satu titik pun dari hukum itu gugur ya. Tuhan Yesus menutup perkataannya Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke-15 kalau kita bisa melihat. Ayat yang ke-18 dikatakan bahwa setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina.
Mungkin kita berpikir, kenapa bagian yang terakhir ini disangkut pautkan dengan hal ini ya Bapak Ibu ya, pembahasan mengenai satu perceraian ya. Hal ini secara khusus bukan sebuah kebetulan ataupun bukan sebuah hal yang tidak ada sangkut pautnya, tetapi hal ini untuk menggambarkan Bapak Ibu bahwa kerajaan Allah itu berakar pada integritas yang sepadan dengan integritas pada masa hukum Taurat dan nabi-nabi. Ya. Jika ada yang membuat komitmen pernikahan di hadapan Tuhan dan kemudian bercerai, itu adalah satu bentuk perzinahan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Bukan hanya karena ini merupakan ketidaksetiaan, tetapi juga pelanggaran atas janji yang diikrarkan di hadapan Tuhan. Poin penting Bapak Ibu dalam hal ini bukan alasan perceraiannya seperti yang sudah kita bahas, yang sudah pernah dibahas di dalam Matius pasal 5 ayat 31 sampai 32 dan pasal 19 ayat 9. Ya, tetapi bagian ini untuk menggambarkan betapa pentingnya komitmen pribadi pada era kerajaan Allah ini. Ya, komitmen digambarkan di dalam satu komitmen pernikahan adalah ketika dua orang berjanji di dalam janji pernikahan mereka berkomitmen untuk tetap berada di dalam pernikahan. Maka melanggar komitmen tersebut dan menikah lagi berarti melakukan perzinahan. Maka betapa seriusnya komitmen yang kita ucapkan di dalam relasi kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat bagaimana apa yang dapat kita menjadi berkat bagi kita pada saat ini. Kita boleh menyambut pesan kerajaan Allah. Perihal yang pertama tadi itu perihal tentang mengelola harta ya. Kita menyambut pesan dari kebenaran firman itu. Apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, kita sambut di dalam ketaatan kita, bukan di dalam bentuk penolakan, bukan di dalam bentuk mempertahankan nilai-nilai yang selama ini kita pertahankan, tetapi bagaimana kita mau diubah, kita mau dibentuk dan kita mau menyambut pesan dari kerajaan Allah yang di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-8 itu perihal tentang mengelola harta. Dan juga kalau kita bisa melihat bagaimana menjadi sebuah pelajaran bagi kita nilai orang Farisi, yaitu tentang kecintaan mereka akan uang dan harta bukanlah nilai yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan agar kita boleh mengabdi kepada Dia. Fokus kita, perhatian kita bukan pada cinta akan uang, tetapi cinta akan Tuhan. Karena cinta akan Tuhan itulah nilai yang diinginkan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang seseorang katakan di dalam isu seperti pernikahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kita boleh menghormati Tuhan, artinya setia kepadanya di dalam segala aspek kehidupan kita. Setia kepadanya, setia di dalam komitmen kepada Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Baik di dalam aspek materi, baik di dalam aspek hal apapun, di dalam praktika kita keseharian, kita boleh tetap menghormati Tuhan, setia kepadanya di dalam seluruh kehidupan kita. Maka pesan kerajaan Allah adalah pesan mengenai awal penggenapan. Bagaimana orang percaya didorong untuk boleh menyemangati orang lain untuk masuk ke dalam berkat kerajaannya. Kita diminta untuk dapat mengabarkan, kita diminta untuk menceritakan akan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Sehingga ya tidak seperti orang Yahudi berpikiran sempit hanya pada mereka, tetapi anugerah keselamatan itu terbuka bagi semua orang yang percaya dan boleh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan mereka. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah hal ini Bapak Ibu boleh menolong kita sekali lagi bagaimana di dalam kehidupan kita untuk dapat memperhatikan dan memikirkan tentang nilai-nilai dari kerajaan Allah yang disampaikan oleh
Tuhan Yesus, baik kepada para murid maupun kepada orang Farisi dan ahli Taurat, pada mereka pendengar pada masa itu, dan juga kepada kita setiap pendengar pada masa kini. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan yang sudah memimpin kami di dalam pendalaman Alkitab pada kesempatan saat ini. Kiranya Roh Kudus yang lebih lagi menolong kami untuk kami boleh memikirkan dan mengaplikasikannya juga di dalam kehidupan kami di dunia yang sementara ini. Tolong kami Tuhan, dan Tuhan yang terus memimpin kami pada kebenaran-Mu, karena kebenaran itulah yang boleh memerdekakan kami dari setiap nilai-nilai yang selama ini kami pertahankan, dan kami boleh menggunakan suatu nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kami seterusnya ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.